Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dan aku dengan mengangkat tema banyak meminta, banyak berdoa tetapi tidak pernah beribadah. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Alhamdulillah telah terkumpul beberapa pertanyaan yang insya Allah akan mewakili pertanyaan-pertanyaan Anda yang ada di rumah. Pertanyaan dari Ibu Rahma yang insya Allah akan dijawab oleh Ustadz Yusya. Berkaitan dengan fitrah manusia adalah manusia pasti bertuhan. Apalagi kalau dikuatkan dengan firman Allah bahwa sebelum manusia diturunkan di dunia, Alastu birabbikum qalu bal syahidna. Jadi tidak mungkin manusia akan mengingkari Allah. Nah, bagaimana mungkin ini terjadi ada manusia yang bahkan mengkafirinya, apalagi meminta kepada Allah, Ustadz Yusya? Baik, terima kasih. Ini pertanyaannya mudah, yang susah jawabannya guru. Iya. Kenapa mereka masih lebih memilih tidak bertuhan bahkan kafir kepadanya? Kalau orang-orang dahulu ada yang disebut dengan masa fatrah, masa tidak ada kenabian sehingga tidak ada hukumnya di situ. Mereka tidak kenal dengan nabi sebelumnya, umurnya nggak sampai kepada nabi yang sesudahnya, maka masanya masa fatrah. Ayah nabi itu masa fatrah, nggak ada hukumnya sehingga nggak bisa dikatakan kafir. Kalau orang sekarang nggak bertuhan, itu yang saya bingung. Kalau ibu tinggalnya di pucuk sono, gunung, kagak ada TV, kagak ada YouTube, kagak ada apa-apa, kagak ada sinyal, kagak kenal Islam, ibu nggak berdosa. Tapi kalau orang mana ini nih? Ini orang mana ini? Halo? Bu, orang mana? Tapi kalau orang Sawangan nggak kenal Tuhan, berhenti saya ceramah. Mau YouTube ada, ngeliat Ustadz Zaki bisa setiap saat. Kita itu diberikan potensi oleh Allah setiap kelahiran kita. Potensi baik dan potensi buruk. Potensi baik itulah yang menghantarkan seseorang melakukan kebaikan termasuk beriman beribadah. Ada potensi buruk yang ketika orang milih itu maka menjadi orang yang tersesat. Maka dari antara itu yang dibutuhkan kita untuk bisa mendapatkan potensi yang kanan yang baik adalah mohon kepada Tuhan, mudah-mudahan dilahirkan dalam beragama Islam dan dibimbing dengan hidayah oleh Allah. Hidayah itu yang paling penting. Pertama lahir dulu berharap mudah-mudahan keturunan kita jaga iman ibu. Jangan sampai kita punya anak keturunan keluar dari agama Islam. Na'udzubillah min zalim. Minta dulu turunan kita baik Islam. Kedua ya Allah mudah-mudahan kita semua dikasih hidayah petunjuk. Kalau orang gak dapat hidayah, gak dapat petunjuk dari Allah. Biar kata bu rumahnya sebelah masjid. Speaker saban pengajian kedengeran gak bakal sampai ke sini bu. Gak bakal. Kenapa? Gak dapat hidayah. Maka oleh karena itu kata Nabi jangan sampai kurang minta hidayah. Minimal dalam sholat 17 kali kita mohon kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi potensi itulah yang menentukan. Kalau kita bergaul dengan orang yang baik, potensi kita kebaikan kita ada, maka kita pasti melakukan ibadah, tidak mungkin keluar apalagi tidak bertuhan. Mereka yang tidak bertuhan karena mereka orang yang tidak mendapatkan hidayah dan tidak memanfaatkan potensi kebaikan yang Allah berikan kepada dirinya. Nah Ustadz Yusya, kalau kita kaitkan dengan perkembangan teknologi saat ini, yang akhirnya membuat manusia mencoba memaksimalkan akal dan pikirannya, akhirnya bisa menyelesaikan segala masalah. Celakanya, mereka justru bersandar pada akal. Ini buktinya saya dengan akal bisa melakukan apapun tanpa harus menyembah kepada Allah. Bagaimana tanggapannya? Inilah yang salahnya ketika mereka mengandalkan akal kemampuan. Agama Islam itu tidak melulu bisa diakalkan. Hukum Islam itu dua. Ada yang disebut dengan amrun ta'abudi, ada yang disebut dengan amrun ta'akuli. Amrun ta'akuli satu perintah yang Allah perintahkan boleh kita pikirkan. Kenapa? Ada hikmatu tasyri' di situ. Salah satunya, Bapak, Ibu jangan berwudu atau menggunakan air yang terjemur langsung oleh matahari, namanya air musyammas. Kenapa? Nabi bilang jangan wudu, makruh di situ, jangan gitu. Kenapa? Kalau kita teliti, ibu yang sering pakai mandi air musyammas, wudu pakai air musyammas, apalagi mohon maaf, petani-petani di sana menyebabkan penyakit baros, belang. Kulitnya belang. Ada hikmahnya, kita boleh memikirkan itu. Tapi terkadang agama itu nggak bisa dilogikakan. Jangan percaya kata Agnes, cinta itu logika, enggak, agama nggak ada logikanya. Apa contohnya ketika ibu, bapak mudah-mudahan bisa pergi haji dan umroh. Amin. Udah daftar belum?
Ya dari bayi suruh daftar. 45 tahun. Waktu haji orang berwudu. Ya kan, kita kalau udah berwudu dapat keringanan pakai khuf. Ketika wudu kita batal, maka kita boleh pas wudu lagi nggak usah lepas khufnya, cukup diusap bagian atasnya saja. Kalau logika main, kenapa yang diusap itu atasnya, harusnya bawahnya, kan bawahnya yang pakai kotor. Akal nggak usah dimainin ibu, nggak masuk di situ. Kayak ibu wudu batal kentut gitu, yang malu mukanya apa pantatnya? Mukanya apa pantatnya? Makanya mukanya yang dibasuh, jangan pantatnya yang dibasuh. Wallah a'lam. Baik, Ustaz. Selanjutnya pertanyaan akan dijawab oleh Ustadz Zaki dari Bapak Haris. Silakan Bapak Haris. Silakan berdiri Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Pak Ustadz Abdul Haris. Izin bertanya Pak Ustadz, bagaimana caranya agar permintaan kita atau hajat yang kita inginkan itu dapat terkabul sekiranya kita sudah menyembah Allah Subhanahu wa taala secara optimal. Baik. Insyaallah. Terima kasih. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Bapak Haris, Ustadz Zaki. Pertanyaan mudah tapi susah jawabnya, begitu lagi. Itu dia. Sama. Aneh dari tadi mikir nih apa jawabnya ya, gitu. Jadi memang apa yang kita lakukan, parameter di mata Allah itu kan niat, Bu. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Berarti yang mesti dibenahin ini adalah sesuatu yang menjadi starting point, niat. Makanya kenapa kita sama Allah diasah untuk terus membuat niat kita itu semata-mata satu, lillahi ta'ala. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, belum lagi sholat sunnah yang lain. Kita diajarin lewat niat. Zuhur tadi, usolli fardu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Kayak tadi puasa, nawaitu shauma ghadin anadai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati. Iftitah kita baca lagi inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi ta'ala. Jadi ultimate goal kita harusnya pada yang satu, Allah. Contoh, Ustadz punten ini ya, saya mau sedekah motor Ustadz. Karena kalau saya sedekah motor ntar katanya 2 minggu dapat mobil. Ini kira-kira boleh apa enggak? Boleh. Enggak ada yang larang. Cuman sayang sedekah yang sebegitu dahsyat kalau niatnya cuma karena dapat mobil. Iya Allah kasih mobil, selesai urusan kita sama Allah. Kita enggak dapat apa-apa lagi, betul enggak Bu? Tapi kalau niatnya lillahi ta'ala, mantep, ikhlas, qul huwallahu ahad, tiba-tiba tetangga ngasih mobil, lah bonus. Bener enggak? Bonusnya dapat, apa yang kita mau di akhirat ntar udah nungguin. Sama. Tadi kan ibadah yang ringan apa? Zikir, selawat, sedekah. Yang ringan-ringan aja Pak harus lillahi ta'ala. Supaya jelas, Bapak sekarang pakai Google Map. Kan mesti ketik dulu destinasinya. Betul nggak? Saya dari Tambun tadi kemari pakai Google Map. Ya tipis-tipis nyasar ke sawah nggak apa-apa dah kan gitu. Jelas dulu tujuannya sama. Iman tujuannya harus dijelaskan dulu. Maunya kemana? Lillahi ta'ala. Contoh lagi, Ustadz, saya ke showroom, ada mobil mewah 1,2 miliar. Saya sholawatin supaya tuh mobil nyampe ke garasi saya. Boleh nggak? Boleh, nggak ada yang ngelarang. Cuman sayang, selawat yang sebegitu eksklusif, selawat yang begitu megah, selawat yang tujuannya supaya kita dapat syafaat, tapi cuma diukur sama sesuatu yang hanya bersifat duniawi. Ibarat selawat ini harganya 1 miliar, ibu belanja di supermarket, masa iya keluar bawa minuman mie instan doang? Betul nggak? Kan harusnya dapat setoko, kalau perlu gudangnya kita beli. Begitulah sholawat, begitulah kita berzikir, begitulah kita sedekah lillahi ta'ala. Jadi nggak ada kecewa Pak. Bisa jadi Pak sedekah kita bukan Allah ganti dengan mobil.
Ibu saya kasih uang nih 5 juta, 5 juta, 5 juta. Mau? Mimpi kali ya. Ya matre, matre. Mau nggak 5 juta? 2 menit habis saya kasih 5 juta, maaf Allah angkat nikmat ibu 2 mata bisa melihat. Mau nerima? Tadi mau bagaimana? Bayangkan ini nikmat mata bisa jadi Allah masih kasih sekarang melihat karena sedekah kita dulu lillahi ta'ala. Allah tidak ganti dengan hanya sekedar mobil saja, tapi Allah ganti dengan sehat. As-sihhatu tajun ala ru'us-sihah. Mahkotanya manusia itu bukan harta, bukan cuma mobil mewah yang selama ini jadi tujuan sedekah dan salawat kita. Kecil buat Allah. Kalau sudah the power of lillahi ta'ala nggak akan ada kecewa. Jadi Pak, niatnya dulu kita lurusin. Kalau sudah lillahi ta'ala, apa yang Allah kasih itu nikmat. Jangan segala sesuatu diukur dengan duniawi terlalu kecil Ibu. Konsep sedekah harus dilurusin. Konsep sholawat harus dilurusin supaya nggak banyak yang sakit hati. Kenapa? Kalau sedekah tujuannya hanya dunia, sakit hati. Sedekah motor, katanya 2 minggu mobil, nggak nyampe-nyampe nih. Nah, sakit hati. Dapat alhamdulillah bonus. Tapi ada yang paling dahsyat yang sudah nunggu kita. Itu namanya investasi akhirat. Jangan cuma di dunia saja. Jadi lurusin niat Pak. Insya Allah kalau niat kita lillahi ta'ala, hati tenang, adem gitu ya. Apapun kita bisa nikmati. Apa itu hidup nikmat? Hidup nikmat itu adalah ketika kita bisa menikmati hidup. Gitu. Oh, quotes by Zaki Quotes, Mirza. iya. Boleh diposting, Wani Piro. Baik, terima kasih. Selanjutnya, pertanyaan berikutnya disampaikan oleh Ibu Rani yang nanti akan dijawab oleh Ustadz Yusya di segmen selanjutnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ibu Rani. Mau bertanya Pak Ustadz, apa yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala selain sholat? Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah pertanyaan dari Ibu Rani yang kita akan jawab selepas pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami Damin Usaku yang dipersembahkan oleh Sarong Wadimor. Tentu Sarong kita.